Salam G-Sport. Gua Andri. Gue Bayu. Bang, ada kabar bahagia bang bagi dunia olahraga tanah air bang. Karena gelaran Piala Menpora sudah kembali bergulir, sudah mulai bergulir. Oh, yang tanggal 21 kemarin 21 ya? kemarin. Di Stadion Manahan Solo. Iya, tapi nggak cuma kabar bahagia bang yang kayak ingin sampaikan. Ada kabar duka bang. Dunia bulu tangkis tanah air dipaksa mundur dari gelaran All England. Oh, ya, yang dari mulai hari Rabu 15 Iya. kemarin itu. Alhasil keputusan itu menjadi polemik bang bagi pencinta bulu tangkis dan para netizen Indonesia bang. Complicated sih kalau dibilang polemik. Ya, Hmm. karena kita lagi naik-naiknya itu bulu tangkis untuk pertama kalinya kembali lagi kan. Iya. Terlepas dari yang Thailand kemarin, tapi kan beberapa nama besar di All England banyak Iya. gitu dari wakil Indonesia. Padahal bang kan katanya penerbangan tim Indonesia tuh ada penumpang yang salah satunya COVID kan. Tapi kenapa cuma Indonesia doang yang awalnya dipaksa mundur? Padahal ada pebulu tangkis Turki yang sempat berlaga kan. Oh ya, jadi gini, kalau dilihat dari analisisnya kemarin tuh kan banyak pro dan kontranya. Nggak pro sih, kebanyakan malah kontra dari ya. negara kita, negara Indonesia. Sejatinya yang terjadi di Inggris, Birmingham itu, NHS, National Health Center dari Inggris, memberikan kepada kontingen Indonesia untuk mengisolasi mandiri selama 10 hari gara-gara ada yang COVID itu kan. Ya, salah satu penumpangnya. Salah satu penumpangnya, tapi anehnya itu tidak disebutkan namanya siapa. Itu pertama. Yang kedua, terdapat 4 orang kontingen Indonesia yang tidak mendapatkan email dari NHS. Padahal mereka itu satu pesawat dengan kontingen Indonesia lainnya. Iya. Kan salah satunya itu adalah si Muhammad Hasan. Itu kan partnernya Hendra Setiawan. Berarti bisa dikatakan turnamen internasional tapi maksudnya sistem mekanismenya mekanisme penyelenggaraannya masih amatir ya. Ya kalau misalnya kita berkata sama yang terjadi dengan kan PBSI-nya Inggris dengan PSSI-nya Inggris pasti sama dong, bukan kayak PBSI kita dengan PSSI-nya kita kan. Menariknya adalah di saat ada satu orang yang terpapar COVID dalam satu kapal, dalam satu pesawat, mereka itu disuruh isolasi mandiri selama 10 hari. Padahal belum tentu mereka terpapar COVID. Kita berkaca dengan di Liga Inggris, di mana terdapat beberapa pemain misalnya. Sadio Mane waktu itu pernah COVID ya. Salah pernah COVID. David Moyes, pelatih West Ham, pernah COVID, tapi pemainnya tetap bisa latihan, tetap bisa ikut bertanding. Jadi pemain lainnya tetap masih bisa aktivitas, mungkin pemain yang COVID-nya dipisahkan bang. Ya harusnya sih kayak gitu ya. Jadi juga kalau boleh saya bandingin dengan yang terjadi di Thailand lalu di Asian League pada bulan Januari, perbedaan panitia All England sama perbedaan panitia di Thailand adalah di Thailand dia lebih mengelompokkan, bergelembung. Jadi kelompok Indonesia sama Indonesia aja. Mereka bermain dalam satu gedung, tapi di satu gedung itu kan lapangan banyak. Lapangannya itu dipisah dengan plastik. Kalau di Inggris enggak, katanya sih enggak ya. Cuma kan dari humasnya PBSI juga mengatakan beberapa pemain Indonesia sempat berhubungan dengan pemain-pemain dari luar negeri, walaupun berhubungan hanya dalam batasan komunikasi gitu. Tapi kalau di Thailand itu nggak boleh kayak gitu. Bisa dikatakan gelaran All England mungkin kurang siap bang ya? Bisa dibilang kayak gitu juga. Bukan kurang ketat tapi kurang siap. Tapi juga kita nggak bisa serta-merta menyalahkan All England sih, karena kan itu peraturannya bukan dari panitia All England, bukan dari panitia BWF, melainkan dari pemerintah Inggris. NHS. Gue juga ngelihat di sini PBSI kurang sigap sih. Dalam artian gini, beda negara berarti beda peraturan, beda kompetisi beda peraturan. PBSI seharusnya jauh-jauh hari mengirimkan kontingen Indonesia ke Inggris untuk kompetisi All England. Oh iya, mungkin buat persiapan observasi di sana dulu. Tapi ini kan sebatas pandangan saya ya. Saya kan nggak tahu faktanya di lapangan seperti apa. Mungkin mereka terbatas dengan budget, terlebih kan mereka udah nggak bersama grup. Mungkin pemasukannya kurang, jadi meminimalisir pengeluaran. Berbeda halnya dengan di Thailand, kan Thailand sama Indonesia jaraknya masih sama. Kemudian juga biaya hidup di sana nggak setinggi Inggris kan. Jadi mereka bisa seminggu, waktu itu kan mereka seminggu sebelum hari H udah datang. Tapi bang, efek dari polemik ini banyak dirugikan sih bang. Contohnya dari All England sendiri, sampai akun Instagram All England dan BWF ya. Iya, BWF sendiri diserang sama netizen Indonesia ya. Itu ya gimana ya? Itu kan udah nggak bisa. Kekuatan kita sih bang, kekuatan kita selain berprestasi. Itu di luar kendali dari PBSI pertama, di luar kendali dari para atlet, tapi juga kita tidak mengiyakan itu sebuah tindakan yang benar gitu. Karena selain akun All England, beberapa pemain Inggris, beberapa pemain Denmark yang sejatinya berteman dengan atlet-atlet kita itu juga ikut diserang. Gitu loh. Jangan main-main sama Indonesia bos. Selain kerugian itu dari media sosial juga sebenarnya kan kita tuh banyak ya daftar unggulan di All England. Nah, kayak Kevin Marcus kan itu unggulan pertama, Hasan Hendra itu unggulan kedua, Fajarian itu unggulan kelima. Terus dari sektor ganda campuran tuh Praven Melati itu juara bertahan, itu unggulan pertama.
itu mereka sebenarnya diunggulkan untuk setidaknya melaju hingga partai final. Partai final dan semoga aja bisa meraih Ya, gelar. mereka kalau misalnya di partai final aja udah masuk, mau menang atau kalah minimal mereka mendapatkan uang sebesar 417 juta. Berarti pribadi mereka sendiri dirugikan Bang dengan. Iya, karena baru putaran pertama, hari Iya, pertama. hari pertama. Ya Iya, langsung betul. dipaksa mundur gitu kan. Jadi permasalahan All England bukan hanya kita menyalahkan dari pihak Inggris ya Bang, tapi Iya. dari PBSI-nya harus evaluasi ya. Evaluasi lebih dalam lagi. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang harus dibenahi Benar-benar. hingga kejadian terulang nggak bakal kembali lagi Bang. Iya, persiapan aja sih. Untungnya All England ini poinnya kan sangat tinggi. Iya. Poin untuk menangannya, poin mereka juara, runner up atau semifinalis, babak finalis gitu. Tapi poin-poin tersebut tidak masuk ke Olimpiade. Olimpiade, Iya, ya. untungnya di situ sih. Berarti keuntungan buat kitanya juga Bang. Teman Dengan buat kitanya karena itu merugikan banget. Kita punya talenta, kita punya bukti, kita punya skill lah ibaratnya alat kita tapi nggak bisa nyampe. bicara kekuatan Indonesia sebenarnya tadi kan Abang pernah bahas belum tentu karena tim luar rumah atau kontingen lain takut atas kekuatan Indonesia. Terus seberapa bergengsi sih Bang kekuatan tim Indonesia di ajang tersebut Bang? Bicara bergengsi sih lumayan ya, maksudnya emang mungkin kita nggak mendominasi secara keseluruhan dari sektor ya, tapi seenggaknya kita selalu ada juara dari tiap tahunnya. Misalnya kita bicara tahun lalu, Rafael Melati itu juara dari sektor ganda campuran. Jangan lupakan juga number one kita Kevin Marcus kan Kevin sempat Marcus, ya. juara 2 kali tahun 2017 sama 18 gitu, saya lupa. Pokoknya sempat 2 kali secara beruntun. Hasan Hendra pun juga gitu kan. Ya gue juga punya catatan nih Bang. Indonesia juga punya 6 pebulu tangkis mencatatkan gelar terbanyak di All England. Itu Rudi Hartono 8 gelar, Jun dan Johan Wahyudin 6 gelar, Sisi Susanti 4 gelar, Lim Swee King 3 gelar, Christian Adinata dan Lim Swee King 3 gelar. Oh iya. Jadi satu capaian yang cukup luar biasa Bang. Ya maksudnya ya ya cukup dipandang lah Dipandang Indonesia. ya. Tapi kalau bicara soal apakah Indonesia dipulangkan secara paksa karena mereka merupakan unggulan utama, ya itu kita nggak bisa ngasih bukti kuat sih, nggak bisa ngasih bukti konkret. Ya bisa aja karena hal lain, salah satunya ya itu udah pemerintah Inggris kan, bukan kemauan dari pihak BWF dan All England, tapi dari pemerintah. Tapi bicara bulu tangkis Indonesia di tahun ini bagaimana Bang? Potensi mereka di All England sendiri dari catatan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dilihat dari Trafficnya mungkin trafficnya ya All England ya, walaupun udah selesai, tapi gua ngelihat kita tuh punya potensi besar buat menjuarainya sih. Bahkan situs BWF-nya pun menempatkan Kevin Marcus sebagai unggulan pertama dan Praven Jordan sebagai unggulan pertama. Ya terlepas dari Jepang akhirnya mendominasi All England tahun ini, hanya kalah dari sektor tunggal putranya ya, karena Kento Momota secara mengejutkan kalah dari Lee Zizia yang secara mengejutkannya juga keluar sebagai juara mengalahkan Victor Axelsen. Ya who knows kan, nggak ada yang tahu gitu kalau misalnya kita nggak didepak secara paksa kan. Bisa dikatakan kalau misalnya kita masih ambil bagian menjadi suatu kabar bahagia kembali Bang di tengah pandemi ini Bang ya. Oh pasti, karena di Indonesia bulu tangkis itu olahraga nomor 2 setelah sepak bola ya. Kayak gitu. Mungkin sepak bola nomor 1 dari semangatnya Bang, untuk prestasinya masih 0. Bulu tangkis emang unggulan kita. Makanya setelah mengetahui kabar kontingen Indonesia dipaksa mundur itu udah, bahkan level pemerintah sekelas Jokowi pun meminta kepada Menpora untuk mengkasuskan hal ini. Ibaratnya ini sebuah polemik skala nasional, tapi juga kita nggak bisa nutup mata ada keteledoran juga dari kubu PBSI sendiri. Itu kekecewaan atlet pasti ada Bang. Ya ada, mereka udah rugi ratusan juta, apalagi mereka juga kan ada sponsor yang nggak sebesar ya kan, tau lah ya. Apa sih Bang yang perlu di mungkin kan mental pemain kan sudah tinggi-tingginya berlaga di ajang All England terus tiba-tiba dipulangkan begitu aja, dan untuk menjaga konsistensi mereka bagaimana Bang di ajang-ajang berikutnya? Oh kalau dari konsistensi sih saya lihat dari para atlet nggak terlalu ini sih, nggak terlalu jadi pikiran. Bahkan waktu sempat mengadakan konferensi pers, Reni Maniaki bilang Fajar Rian itu udah siap, tapi siap untuk masa karantina. Dalam artian kan itu bercanda berarti mereka menghadapinya secara enjoy. Mungkin orang-orang yang di Indonesia saja yang terlalu gitu. Tapi ya tidak memungkiri juga itu sebuah diskriminasi. Mungkin kita juga itu kritikan halus dari atlet kita Bang untuk All England Bang. Bisa jadi. Ya pokoknya ini jadi sebuah pembelajaran dan untuk kedepannya lebih menjunjung tempat kompetisi di mana itu harus diikuti peraturannya gitu. Masyarakat Indonesia sangat detail. Jadi All England jangan main-main sama masyarakat kita. Tapi IG-nya hilang. Tapi IG udah kembali Bang. Katanya sudah kembali, cuma nggak tahu bener apa enggaknya. Soalnya saya cek juga di Instagram banyak Bang akun-akun yang mengatakan All England. Bahkan ada satu akun All England yang baru yang diikuti oleh akun official BWF, tapi mereka itu baru ratusan
ratusan. Mereka baru ini yang diikuti sama akun BWF ini tuh kayak memprotek dirinya. Jadi ini kan akun kompetisi, akun event, tapi memprotek diri akun. Itu maksudnya apa gitu Iya. kan? Maksudnya dia nggak mau terbuka secara umum gitu. Mungkin ada hal-hal sesuatu Bang disembunyikan di situ. Ya nggak tahu Apa sih. takut diserang lagi? Nggak tahu juga. Ya gitu deh pokoknya. Ya seenggaknya ada hikmah di balik Musibah ini. musibah ini. Gitu. Untuk Alingan juga berkaca dan PBSI juga berbenah diri Bang. Ya. Kita tunggu atlet-atlet Indonesia berlaga di ajang internasional lainnya. Bu Andri, Gua Bayu. salam G-Sport.